Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang ambing lagi jiwaku. Waktu pun tambah hidupku semburan, dan kecuali yang menyenangku. Kau tidakkan aku lupakan. Aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan. Aku penolongmu, yakinlah teguh. Yakinkan janji kau tak kulupakan. Dengan sukacita aku jalan terus. Kawan saudara tiada ku tamyukan. Satu yang setia, Yesus penebus. Kau tidakkan aku lupakan. Aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan. Aku penolongmu, yakinlah teguh. Dan pintu surga dibukakan. Kabar dan bertiupan dari persuklah. Kau tidakkan aku lupakan. Aku pemimpinmu, aku pembimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan. Aku penolongmu, yakinlah teguh. Mari kita berdoa. Saya minta saudara pegang membuka dengan doa. Yoma salam ema karuso kime kanar to ataremo.
1 sampai berapa? 3. Ya Sayyida Pune Matang, Halo Amatang, Alamine Patano, Doa Masendang. Tuhan, terima kasih untuk firman. Urapi kami dengannya, hingga semua rencanamu dan semua kebijaksanaan-Mu jadi dengan sempurna dalam hidup kami. Tuhan, sucikan kami dengan darah. Terima kasih Tuhan. Makin jelas kami lihat apa yang Kau rencanakan jadi. Terima kasih Tuhan. Kami lihat di dalam kekacauan ini ketegasan-Mu, jalan-Mu dengan kami. Terima kasih Tuhan, bahwa buat kami Kau tunjukkan jelas Kau yang punya akhir, jalan dan rencana. Terima kasih Tuhan, Kau baik. Berkati kami berganda-ganda. Terima kasih Yesus. Amin. Kita baca firman Tuhan dari kitab Hosea pasal yang pertama ayat 10. Kitab Hosea pasal yang pertama ayat yang ke-10. Begini bunyinya. Tetapi kelak jumlah orang Israel akan seperti pasir laut yang tidak dapat ditakar dan tidak dapat dihitung. Dan di tempat di mana dikatakan kepada mereka, kamu ini bukanlah umatku, akan dikatakan kepada mereka, anak-anak Allah yang hidup. Saudara, makin jelas kita lihat apa yang dikatakannya. Makin jelas kita lihat bahwa rencananya Tuhan itu jalan terus ketat. Saudara, lihatin aja. Tidak karena politis gini atau gitu. Tidak karena bangsa Israel gini, Perdana Menterinya gini atau ganti atau gimana. Rencananya Tuhan yang jalan dengan jelas. Dia yang lakukan ini terhadap umatnya yang tadinya dia katakan bukan punyaku, yang tadinya sudah berdosa, sekarang dia tiba-tiba rubah statusnya. Amin, punyaku, anak-anakku.
Saudara, saudara lihat ini. Dan tidak dijelaskan sama sekali karena kebangunan rohani, karena apa. Saya makin jelas lihat itu rencana-rencana kita untuk kebangunan rohani, untuk ini, untuk itu. Tidak ada gunanya sama sekali. Sama sekali tidak. Nah, saudara boleh lihat aja. Kalau politik di Indonesia kayak apa? Saya sampai bilang sama Tuhan, Kristen itu kau tidak kasih tempat sama sekali. Orang seringkali pikir, wah ini pemilu terus bisa ada tempatnya gini-gini. Kita tidak dikasih tempat sama sekali. Tuhan rencananya jalan terus. Yang penting sekarang adalah mengenal jalannya Tuhan itu. Apa? Dia mau apa? Saudara, itu yang kita mesti pertanyakan selalu. Dia ngerjakan apa ini? Dan saudara boleh lihat kerjaan akhir. Pekerjaan akhir Tuhan sedang dilakukan. Bukan reformasi, bukan ini, bukan itu. Kita bisa keliru. Karena bukan itu yang sedang Tuhan lakukan. Itu anak-anak tuh laporan sama saya kan. Suara PDI ditampakkan di sini, di situ. Sekarang rencananya saya ketawa aja. Saudara tahu, yang sekarang sedang terjadi ini adalah maunya Tuhan, maunya terakhir. Dan hati-hati, di maunya terakhir itu dia juga ngambil tindakan-tindakan yang seringkali tidak dapat dimengerti. Sama sekali tidak dapat dimengerti. Dia ngambil tindakan-tindakan yang seringkali kita nggak tahu hubungannya apa dan begini begitu. Sama aja. Apa saudara sekarang tahu apa yang akan terjadi? Tidak tahu sama sekali. Yang tahu cuma Tuhan. Dan Tuhan itu begitu sederhana. Begitu sederhana dia ngambil tindakan itu. Tidak bisa kita usut, oh pantesan dia gini enggak. Saudara jangan kaget kalau di hari-hari akhir ini surprises Tuhan itu akan jadi. Kita kan sekarang hitung-hitungnya kan surprise-nya orang. Ini ada surprise-nya Tuhan. Bayangin, dari lo ami menjadi ami. Itu surprise 180 derajat. Kita bisa harapkan, wah nanti gini. Tidak. Kita tidak bisa harapkan apa-apa. Tapi dia bikin jadi. Itu sebabnya saya ngalami di akhir-akhir ini. Wah, udah gak ada harapan sama sekali. Orangnya mestinya itu dijelaskan jelas, mestinya berubah. Tidak. Saudara, tidak. Waktu kemarin sebab itu ada teman anak saya tuh, telepon saya datang ke Bandung mau beres-beresin. Saya bilang, nggak usah apa-apa. Udah yang Tuhan mau jalan ya jalan. Persekutuan yang Tuhan mau buka ya buka. Nggak usah ada izin ada macam-macam. Saudara jangan lupa kalau saya cerita. Selama ini saya jalan mengabarkan Injil tanpa izin. Saya cuma selalu bilang, ya kalau
polisi mau nggak setuju, biar bawa truk aja, diangkut aja semua. Tapi tidak pernah terjadi. Yang jadi itu adalah firman Tuhan. Yang jadi itu adalah maunya Tuhan. Tidak dapat itu. Tidak dapat diperhitungkan, diramalkan, tidak. Apa yang dia mau. Saudara, sadar ini enggak? Saya lihat tuh sudah berapa tahun, 30 tahun nih saya lihat. Selalu yang jadi itu yang Tuhan mau. Bukan karena kita nasihatin orang begitu atau begitu. Yang dia jadi, katakan jadi. Dan dia katakan untuk akhir ini adalah dari lo amin menjadi amin. Di saat-saat akhir ini saya menikmati yang saya belum pernah nikmati. Hadirnya Tuhan, sayangnya Tuhan, seperti pada waktu-waktu yang lalu. Dan itu saya dapat tuh cuman makin hari itu makin jelas dengan saben kali berdoa, bersihkan pikiran saya. Orang boleh berbuat apa saja atas saya. Kejadian boleh terjadi apa saja atas saya. Tetapi yang Tuhan mau itu yang jadi. Saudara, perhatian kita ini makin ditarik kepadanya. Cuma dengerin suaranya aja. Apa yang dia mau? Apa yang dia katakan? Kita nggak bisa bilang, kalau lihat keadaannya gitu, tentunya gini, nggak bisa. Saya lihat perkara-perkara jadi yang tidak pernah saya harapkan. Saudara, itu yang jadi. Jadi tidak ada orang putus asa. Yang Tuhan mau itu yang jadi. Saudara, kalau saudara benar jalani yang Tuhan mau, benar nih ya, sonder pakai macam-macam, sonder pakai mikir macam-macam, saudara akan kaget. Sebab Tuhan tidak pernah ragu-ragu, tidak pernah bimbang-bimbang, tidak pernah macam-macam. Justru itu yang saya bilang, di saat-saat terakhir ini makin saya lihat tegasnya dia. Tak, tak, tak. Saudara, kalau saudara seorang strateg, masih jauh hari hanya, saudara masih macam-macam ya. Ya, kalem aja, biarin ini, biarin itu. Akhir-akhir ini saya lihat bahwa Tuhan tuh makin tegas. Dia maunya ini, maunya itu. Dan dia hadapkan kita selalu dengan perkara-perkara yang mustahil. Saudara, dan itu semua jadi. Ini buat orang Kristen, saya seperti disalahkan kalau saya jalannya putus asa. Ini buat orang Kristen adalah jalan di saat-saat akhir. Dari tentara itu kalau di saat-saat akhir, banyak keputusan-keputusan yang gak perlu dibicarakan macam-macam. Gak ada penjelasannya macam-macam. Tak ini, tak itu. Dan saudara-saudara, kalau saudara ikuti, saudara akan mengalami. Di Roma ada masalah. Saat-saat akhir ini tidak ada masalah. Kenapa tidak ada? Saudara cuman
Saya cuma bisa bilangin kepada anak saya, kamu mau nggak pakai agape saja? Agape. Tidak dengar nasihat siapapun, tidak pakai pikiran siapapun. Kalau suamimu itu menjengkelkan, tapi agape Tuhan bilang, bikin kue hari ini yang enak. Bikin. Jangan bilang orang jengkel-jengkel suruh bikin kue. Enggak. Ya, saudara. Jadi begitu loh Tuhan mau. Jalannya si istri itu tidak boleh reaksi terhadap suaminya. Oh, dia lumayan, masih lumayan baiknya. Ya masih bisa ketahan dan gini dan gitu enggak. Tuhan bilang begini, kita begini. Apakah saudara sudah siap untuk jalan menurut satu perintah? Nah, kalau saudara nggak pernah jalan gitu, saudara nggak tahu bahwa ini Tuhan sedang serius. Kita sekarang nggak tahu apa-apa. Iya, itu aja saya tanyakan, nggak tahu apa-apa itu. Kenapa kok tindakannya orang gede gitu? Kenapa kok gini? Kenapa? Kita nggak tahu, kita nerka-nerka. Saudara, berarti kita ngambil reaksi. Dengan Tuhan kita nggak nerka. Jalan saya sekarang dengan Tuhan tuh enak sekali. Jangan suruh cerita saya nanti kalau gini bagaimana, nanti kalau gini. Enggak, saya nggak tahu apa-apa. Tapi saya tahu bahwa tiap saat, tiap perkara saudara dan saya diatur Tuhan. Tidak salah. Jalan. Sekarang nggak ngerti, nggak apa-apa. Bentar lagi ngerti. Saudara, bentar lagi saudara kaget gitu. Loh, kemarin lo AMI, sekarang nggak AMI. Umatku. Saudara, nah yang indah ialah kalau kita berusaha dalam segala perkara cuma dengar Tuhan aja. Bukan dengar kanan kiri terus ngambil kesimpulan kanan kiri gini, bukan. Dengar Tuhan aja. Saya nggak perlu tanya rencananya PDI apa, rencananya Golkar apa, nggak perlu. Tuhan apa? Nanti Tuhan tuh yang ngambil. Saudara, Tuhan yang ngambil tindakan-tindakan yang kita harus ambil. Dengan dengar Dia saja. Apa kita siap untuk itu? Apa kita siap sekarang untuk jalan sebagai AMI? Apa orang lihat hidup saudara sebagai hidupnya umatnya yang Dia sayangi? Bukan karena saudara berusaha mati-matian untuk hidup dengan baik. Kita nggak sempat loh. Kalau kita pakai usaha untuk hidup dengan baik, kita nggak sempat. Yang Tuhan mau dari kita adalah rapat gitu loh. Dia mau, saya amin. Gak pakai dipikir-pikir dulu amin, apa enggak ya enak ya. Dan saudara-saudara, itu sekarang nih, kalau saudara mau tahu pekerjaan Tuhan itu. Bukannya pikiran saudara gini gitu enggak. Taat kepada Tuhan. Ya, dan amin. Di dalam Yesaya 54 ayat 2. Yesaya 54 ayat yang kedua, firman Tuhan berbunyi begini. Yesaya 54 ayat 2.
lapangkanlah tempat kemahmu, dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Jangan menghematnya. Panjangkanlah tali-tali kemahmu, dan pancangkanlah kokoh-kokoh patok-patok. Padahal kayaknya kayak nggak ada gunanya. Padahal keadaannya sudah rasanya putus asa. Padahal kalau dilihat sekarang juga sama, itu yang saya katakan kan. Percuma ya. Udah berhenti aja deh. Saudara tahu? Ternyata tidak. Dan ini yang indahnya itu ini. Bahwa kita bisa lihat surprise-nya. Kalau kelihatannya putus asa, ternyata enggak. Nah, saya itu yang jadi kebiasaan saya untuk coba melihat surprise-nya Tuhan. Ya, saudara. Saya lihat orang-orang yang putus asa, saya lihat gimana surprise-nya Tuhan bisa bikin jadi. Saudara, ada banyak perkara yang kita nggak ngerti. Tapi banyak pula surprise yang kita akan ngerti. Gak masuk akal, bener-bener dah. Aku terus terang gak masuk akal. Dan saudara, saya gara-gara komputer saya itu kena virus. Nah, dulunya saya kasih password ya. Jadi gak sembarang orang bisa buka. Tapi saya sendiri yang rasanya saban kali mau itu pakai password dulu. Ya. Maunya itu bilang sudah tahu, tapi nggak bisa itu kok mesti di ini. Jadi udah untuk kelancaran saya buang itu password saya. Sekarang semua orang bisa masuk, semua orang bisa jajal. Ada orang jajal masuk, jajal kan dia sekolah komputer. Nah, kalau dia sekolah komputer itu kan bahan-bahannya sekolah kan tentunya kan ya baik-baik semua. Disket baru. Nggak diajarin di sekolah, nggak diajarin suruh lihat antivirus atau gimana tuh nggak ngerti. Nah, terus tahu-tahu tuh dia sudah ada di belakang komputer saya tanya, nah, saya pikir dia nggak bawa disket. Komputer saya udah cukup semuanya ada di situ. Bawa disket dari sekolah karena tugas dari sekolah. Enggak di antivirus? Enggak, Om. Saya pikir aduh moga-moga enggak apa-apa lah. Saya enggak tahu masuk. Dan masuknya itu aduh enggak rame-rame dulu kalau saya pasang Norton apa itu kok rasanya kok rame-rame kalau ada virus tuh gembar-gembor tet gitu. Ini mah enggak ada apa-apa. Jadi saya juga enggak pasang antivirus. Tahu-tahu itu saya heran kok komputer saya kok program-program tuh hilang semua. Program yang paling bagus, yang paling baru misalnya check it gitu buat ngecek semua jalan baik, hilang, nggak ada barangnya. Aneh. Program itu lagi Corel 9 hilang. Mana? Lantas saya coba pakai nonton antivirus. Nggak apa-apa. Lantas di situ cuma ada yang bikin saya gatel. Upgrade